Kita lihat contohnya seperti ini. Ini daunnya kering. Nah, kenapa bisa kering seperti ini? Sementara kalau kita lihat yang daunnya kering, ujungnya kebakar itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang sudah berdaun tua dan fasenya sudah fase generatif seperti ini. Ada kataknya ya, ada kataknya. Nah, sementara yang seperti ini masih belum apa-apa. Nah, ini selama masih seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih bersama saya Brebes Porang Kusno Raja di 27 meter di atas permukaan laut, yaitu daerah panas ya, dataran rendah. Untuk hari ini saya akan review tentang pemupukan fase generatif porang-porang yang bertunas tunggal ya, bertunas tunggal. Karena kenapa saya bilang ini adalah tunas tunggal, yaitu porang-porang yang saya tanam dari bibit umbi yang lebih atau bibit yang dari 1 kilo ke atas. Karena yang 1 kilo ke atas itu mayoritas tidak bertunas susulan ya, jadi memiliki hanya 1 batang tunas. Untuk itu, untuk fase pertumbuhannya lebih jelas. Jadi ketika ini tumbuh, kemudian dari mulai tumbuh sampai dorman itu adalah cuman 1. Dan untuk fasenya yang jelas sudah bisa dipastikan ketika seperti ini, misalnya ini masih dalam fase vegetatif, dan yang ini dan yang itu sudah fase generatif. Nah, untuk itu kenapa saya juga pisahkan antara tunas tunggal dengan tunas yang masih punya tunas susulan, karena memang dalam hal ini kita nanti bisa bedakan untuk cara pemupukannya. Cara pemupukannya agak sedikit berbeda. Untuk itu nanti untuk hari ini kita yang tunas tunggal, untuk yang tunas lebih dari 1 mungkin di video yang berikutnya kita akan bahas ya. Untuk saat ini kita bahas yang tunas tunggal. Oke, kita lanjut ke pembahasan ya. Tadi sempat terhenti karena ada kita menghormati azan ya, azan asyar. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke pembahasan, yaitu tentang pertumbuhan fase generatif. Di mana fase generatif ini adalah sangat membutuhkan sekali banyak faktor unsur kalium dan juga fosfat ya. Dimana untuk fosfat itu adalah untuk merangsang pembungaan ya, kalau di tanaman lain ya. Kemudian memperbaiki juga pengakaran, dan untuk kaliumnya yaitu untuk mempertahankan biar tanaman segar ya, segar. Kemudian untuk menjaga bunga juga tidak berguguran kalau di tumbuhan lain ya, dan juga untuk mengisi pengumbian ataupun pembuahan. Dan untuk di porang yaitu umbi dan katak ya. Semacam ini masih fase vegetatif ya, karena itu untuk masalah kataknya belum ada ya, ini masih kuning begitu. Ini pada besar ya. Nah, ini adalah masih vegetatif, pembesaran batang dan pertumbuhan daun dan batang biar nanti istilahnya bagus dulu. Kemudian ketika itu menua. Untuk porang itu tidak akan, kalau sudah semacam ini tidak akan bertambah tinggi dan tidak akan bertambah besar batangnya, akan tetapi tambah tua. Nah, setelah fase seperti ini, nah ini sudah masuk ke fase generatif. Artinya di fase generatif itu sangat besar membutuhkan kalium. Jika kalium ini
tidak dipasok, maka nanti akan kekurangan kalium sehingga daunnya itu nanti akan terbakar di ujungnya. Karena apa? Kalium yang ada di sini yaitu nanti tersedot ke dalam pembesaran katak dan umbi, sehingga untuk daun itu mungkin kekurangan dan batang juga, akhirnya daun itu akan terbakar. Contohnya, mari kita lihat contohnya seperti ini. Ini daunnya kering. Nah, kenapa bisa kering seperti ini? Sementara kalau kita lihat yang daunnya kering, ujungnya kebakar itu adalah tumbuhan-tumbuhan yang sudah berdaun tua dan fasenya sudah fase generatif seperti ini. Ada kataknya ya, ada kataknya. Nah, sementara yang seperti ini masih belum apa-apa. Nah, ini selama masih seperti ini harusnya sudah dipasok. Karena sehingga nanti ketika ini adalah kalium yang ada tersedot ke dalam istilahnya pembesaran katak dan umbi, itu tidak kekurangan. Seperti ini kekurangan. Karena sebetulnya sudah terlambat ya. Karena ini sudah kataknya sudah membentuk seperti ini, sudah coklat-coklatan dan keras ini sudah. Dan ini juga itu ya. Ini saya terlambat. Nah, yang masih ini adalah masih baru pas vegetatif ya ini, walaupun ini sama-sama gede. Ini masih ini, tapi ini sebentar lagi harus dipasok. Apalagi ini masih sangat muda, itu kataknya juga belum ada. Ya, jadi ini kalau nanti terlambat nanti akan terjadi seperti itu. Kenapa saya sebutkan tadi kalium itu sangat penting untuk apa itu namanya pembesaran katak dan umbi, sehingga ketika tersedot ke situ akhirnya daun yang kalah, daunnya nanti kebakar di ujungnya. Nah, karena porang ini adalah susah ya sebetulnya, jadi dalam satu deretan yang sama itu juga berbeda-beda. Contoh ini ini sudah fase generatif nih, tuh kataknya sudah bagus ya. Ini baru mau tuh. Dan yang ini adalah masih vegetatif, padahal batang sama-sama besar ya. Kemudian ini udah generatif, itu juga udah tuh, katak sudah ada. Ini dan ini vegetatif, muda masih. Jadi yang sama besarnya saja ini susah, apalagi yang campur aduk ya, campur aduk. Maka dari tadi saya di awal dikatakan bahwa harus sebetulnya kita sebaiknya kita pisahkan, jadi diplot-plotkan gitu. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya sama seperti saya ini saya tidak diplotkan, sama sembarangan saya tanam, makanya susah. Nah, ini sudah bagus kataknya. Lihat, ini sudah lebih besar dari jempol saya. Bahkan yang ini juga sudah sejempol saya. Kemudian ini, bahkan ini tuh besar sekali kataknya. Bahkan ini masih bisa bertunas, coba tuh ya. Ini porang itu memang sangat, sebetulnya kalau kita analisa dengan detail itu susah sebetulnya. Maka dari itu minimal kita ya tidak begitu salah ya, tidak begitu salah. Maka untuk hari ini saya akan mengadakan penyemprotan untuk fase generatif yang sudah seperti ini. Kita pilihin ya. Ribet katanya, ya iya memang itu konsekuensi kita. Kalau nggak mau ribet ya sudah, nanti sekalian saja. Tapi kalau sekalian menunggu sampai fase itu semua rata, yang ini terlambat. Yang di sana tuh terlambat, itu yang sana jauh itu. Tuh yang gede-gede terlambat karena harusnya dari dulu kan gitu. Seperti itu, maka kita harus pandai-pandai juga cari solusinya ya, cari solusi bagaimana cari solusi yang benar. Maka dari itu
kita selalu terus dikaji macam apa, harus bagaimana ya. Karena lihat semacam ini bagus kan. Ketika ini adalah bunga spora dan ini adalah tunas daunnya besar ya. Nah, ini adalah membutuhkan apa itu namanya, mungkin pasokan pupuk yang apa itu benar ya, yang benar supaya merangsang penunasan. Di samping itu kita intinya mengharapkan ridho yang maha kuasa. Seperti itu saja. Dan untuk fase generatif ini ya itu seperti ini contohnya, yaitu kita membutuhkan fosfat dan kalium yang tinggi, yaitu fosfat yaitu untuk merangsang pembungaan, yaitu dan juga untuk memperbaiki pengakaran, kemudian merangsang pembungaan, dan kaliumnya yaitu untuk menjaga tanaman agar stabil ya. Jadi kemudian menjaga juga agar bunga tidak berguguran, kemudian juga untuk mengisi pembuahan ya, pengisi pembuahan, dan juga menjaga agar buah tidak berguguran ya, tidak cepat busuk. Ini untuk tanaman lain. Untuk porang yaitu untuk pengisian katak dan juga pengisian umbi. Ini untuk unsur K-nya ya. Dan juga untuk menjaga agar tanaman tetap stabil kuat ya, tidak loyo dan juga daunnya tidak terbakar. Nah, ini kandungannya seperti ini. Nah, macam ini. Dan ini adalah unsur apa itu namanya mikronya ya. Kita harus imbangi juga dengan unsur mikro. Duh, ini kok nggak fokus ya. Nah, ini mana? Nah, unsur N, V, Mn, Zn, Fe dan sebagainya dan sebagainya. Nah ya, jadi ini kita harus pasok ini di saat fase generatif. Dan juga untuk masalah pupuk itu kita tidak rekomendasikan pupuk apa, yang penting kandungan ya, kandungan. Kita lihat nanti ketika kita beli di toko, kita lihat komposisinya, yang kita butuhkan apa, kemudian kita ambil seperti itu. Untuk kita cek ya, untuk hasil penyemprotan kemarin itu udah seperti ini dalam waktu berarti 1 minggu ya. 1 minggu ini sudah seperti ini, daunnya cukup hijau, kemudian agak tebal, sudah agak tebal ya. Ini baru 1 kali, nanti dalam 3 kali sudah luar biasa. Ini pakai pupuk yang kemarin saya dari saya semi organik ya. Jadi untuk masalah pemupukan kalian bebas ya, silakan mau organik, full organik boleh, mau pukim juga nggak masalah, mau semi juga nggak masalah ya. Yang penting kita sebagai petani mungkin paham apa yang dibutuhkan oleh tanaman kita, yaitulah yang kita pasok. Soalnya apa ya, mesti kita sering memperhatikan tanaman kita ya. Ini sudah lumayan hijau-hijau, sudah hijau royo-royo ya. Ini hasil-hasil yang kemarin itu, yang kemarin kita semprot tanggal 15 kalau nggak salah, tanggal 15 Desember, dan sekarang sudah tanggal 22, hari bertepatan dengan Hari Ibu. Kita cek ya, hasilnya sudah lumayan. Oke, dan mungkin seperti itu saja. Jadi penjelasan untuk hari ini bukan saya sok pinter, akan tetapi melihat dari kenyataan yang ada di kebun kita sendiri ya.
Kemudian yang menjadi inti hari ini yaitu untuk fase generatif sangat dibutuhkan sekali unsur K, kalium ya, yaitu untuk pengisian umbi dan juga katak. Karena di sini tidak ada bunga ya. Bunga dalam arti ketika ada buah biasanya ada bunga dulu kalau untuk masalah tanaman lain. Tapi kalau porang yaitu langsung bulir katak saja atau bubil katak ya. Jadi langsung, maka di sini untuk fosfat mungkin tidak disebutkan bahwa untuk agar bunga tidak rontok. Oh, maaf, bukan itu ya. Jadi fosfat tidak untuk pembungaan ya. Jadi artinya ya mungkin untuk memacu agar katak lebih cepat muncul seperti itu. Dan kemudian untuk kalium yaitu menjaga agar stabilitas tanaman tetap segar, kemudian tidak loyo, dan juga untuk pengisian katak dan umbi sangat dibutuhkan sekali kalium. Dan ketika kalium itu tidak kita pasok, maka akhirnya daun porang tersebut akan hangus di ujung ya, di ujung. Karena kekurangan kalium tersebut, kalium sangat dibutuhkan banyak yaitu di fase generatif. Ketika untuk pemasokan ke umbi dan juga ke katak, akhirnya menyedot banyak kalium, untuk itu daun tidak kebagian kali ya. Jadi sangat tipis sekali, akhirnya terbakar, tidak kuat lah, artinya seperti itu. Maka dari itu untuk unsur kalium tersebut yaitu kita pasok sebaiknya sebelum katak itu berubah coklat, benar ya. Jadi ketika fase seperti ini sudah harus pasok ya. Ini sudah ada bentuk-bentuk apa, kalau istilah di tanaman lain mungkin bunga ya, jadi bunga. Jadi ketika mau ada buah kan ada bunga dulu. Nah sekarang ketika ini adalah mau berumbi dan berkatak, yang ini ada seperti ini dulu, calon katak. Nah ini semacam ini sudah harus dipasok kalium yang cukup sehingga daunnya nanti tidak akan terbakar. Maka di saya banyak yang terbakar karena itu adalah tumbuh duluan, kemudian kita menunggu yang lain, akhirnya yang itu telat ya, istilahnya telat. Ini sudah seperti ini, hijau-hijau ya, hijau-hijau, alhamdulillah hijau royo-royo. Mudah-mudahan aja tumbuhan pada sehat. Nah hari ini saya pilih-pilihin yang sudah seperti ini, misalnya sudah seperti ini, saya semprot dengan apa itu namanya, MKP ya, MKP plus apa itu namanya, unsur-unsur mikronya. Karena MKP itu adalah monokalium fosfat ya, jadi tidak ada mikronya, cuman makro. Maka saya pasok juga unsur mikronya. Oke, seperti itu aja. Mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini mengadakan satu inspirasi buat para sahabat tani porang di mana aja berada, untuk lebih maju ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.